Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada cerita yang menarik tentang kisah dua ekor binatang di sebuah hutan. Mereka sedang asik menikmati pagi yang sejuk, hangatnya matahari. Mereka sedang tiduran, menikmati indahnya alam ini. Lalu si kera tiba-tiba muncul ide. Bagaimana kalau kita berlomba untuk menentukan siapa yang terhebat di antara kita? Nah, kata si kancil, temannya si kera ini, oke, saya siap. Lalu mereka berdua mendatangi si tupil, tupai kecil. Kata si kera, wahai tupil, kami berharap kamu mau jadi juri. Kami akan berlomba untuk menentukan siapa yang terhebat di antara kami. Kata si tupil, oke, siap. Kalau begitu, siapa yang lebih dulu bisa memanjat pohon ini, itu yang terhebat. Setuju? Oke, saya hitung. Kata si tupil itu, 1, 2, 3. Akhirnya si kera langsung memanjat pohon itu, dan tiba-tiba sudah ada di atas pohon dan melambaikan tangannya ke bawah ke si kuda sambil mengejek si kancil yang tidak bisa apa-apa itu. Kemudian si kancil protes, saya nggak setuju perlombaan ini harus diulang. Oke, kata si kera. Kemudian si kancil membawa si kera, yuk kita temui paku. Maksudnya paku itu adalah pak kuda. Nah, akhirnya si kancil mendatangi pak kuda. Wahai pak kuda, saya harap kamu bisa menjadi juri. Kami akan berlomba untuk menentukan siapa yang terhebat di antara kami. Kata pak kuda, siap. Kalau begitu, lihat di sana ada pulau di samping gunung itu. Siapa yang duluan datang ke pulau itu yang terhebat. Setuju? Setuju. Oke, saya hitung. Kata pak kuda ini, 1, 2, 3. Akhirnya si kancil lari dan si kera pun lari. Nah, ternyata si kuda itu lebih cepat datang kepada pulau, sementara si kera tidak nyampe ke pulau itu karena tidak bisa menyeberang sungai. Nah, akhirnya si kera ini keberatan. Ini tidak adil. Ribut akhirnya antara si kera dengan si kancil itu. Waktu perlombaan pertama, ternyata si kera yang lebih dulu manjat pohon. Pada perlombaan kedua, ternyata si kancil yang lebih dulu ke pulau itu. Nah, tiba-tiba Pak Beruang datang. Pak Beruang ini dari awal menyaksikan ini teman-temannya sedang apa. Akhirnya didatangi oleh Pak Beruang itu. Hehehehehe, sedang apa kalian ribut ini? Ini Pak Beruang, saya merasa dicurangin oleh si kancil. Masa saya harus balapan lari sampai ke pulau itu? Ya pasti saya kalah sama kancil. Kancil protes juga. Tidak seperti itu Pak Beruang. Waktu yang pertama malah saya suruh manjat pohon. Kan saya nggak bisa manjat pohon. Oh, kalau begitu harus ada perlombaan lagi. Siap? Siap. Siapa yang lebih dulu bisa mengambil buah di pohon yang ada di balik bukit ini, itu yang paling hebat. Siap. Oke? Oke. Saya hitung 1, 2, 3. Akhirnya lari kancil, si kera pun lari. Nah, ternyata di balik bukit itu ada tempat, tapi harus menyeberangi
sungai-sungai kecil. Nah, si kancil itu karena larinya cepat, datang duluan dan bisa melompati sungai-sungai kecil itu. Tapi si kancil ini ketika udah nyampe pohon itu, kan buahnya ada di atas. Dia kebingungan, bagaimana saya ngambil buahnya? Saya kan gak bisa manjat. Nah, dari kejauhan si kera itu di seberang sungai kecil itu, si kera memanggil kancil. Wahai kancil, sini dulu sini. Tolong bantuin aku nyebrang. Nanti aku yang ngambil buah. Nanti saya berikan kepada kamu. Si kancil mikir-mikir. Iya. Boleh. Akhirnya si kancil itu mendatangi si kera. Dan akhirnya si kera itu naik ke punggung kancil, melompati sungai itu, dan sesampainya di pohon, akhirnya si kera lah yang memanjat ke pohon dan mengambil buah itu, diberikan kepada si kancil. Si Pak beruang yang menyaksikan dari jauh itu tepuk tangan. Kalian ini memang hebat. Kalian ini memang luar biasa. Kalian ini punya peran yang unik. Kalian memiliki peran yang unik, masing-masing punya kelebihan. Oleh karena itu, di sini kita tidak bisa memilih siapa yang terhebat, tetapi bagaimana kelebihan-kelebihan yang kalian miliki itu kita organisir supaya menjadi hebat, menjadi kuat, dan tidak ada yang bisa mengalahkan. Dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa setiap kita ini memiliki kelebihan masing-masing, tapi kita juga memiliki kekurangan. Nah, kita harus kerjasama, membangun tim yang solid agar kita menjadi hebat, agar kita menjadi kuat, sehingga tidak ada yang bisa mengalahkan. Maka bagaimana kita bisa bekerja sama, yang memiliki kelebihan bantu yang memiliki kekurangan. Begitu juga yang memiliki kelebihan di bidang ini, ayo bantu teman-temannya orang lain yang memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kita harus bisa hidup bekerja sama, saling membantu, saling menolong agar kita bisa hidup hebat, hidup kuat berkat kerjasama. Terima kasih, mudah-mudahan cerita ini banyak manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.